Ini adalah sebuah batu ajaib. Anak laki-laki itu berbicara pada batu. Aku ingin memiliki banyak permen sehingga aku tidak bisa menghabiskannya. Akibatnya, ada banyak permen di sakunya, sampai dia tidak bisa memakan semuanya. Selanjutnya anak laki-laki itu berkata, dia ingin sebuah benteng. Detik berikutnya, sebuah benteng benar-benar muncul di belakangnya. Lugi takut batu itu akan dicuri orang lain. Jadi memanggil untuk membuat sebuah jurang lagi. Kakak laki-laki melihat kekuatan sihir batu dan mau mencurinya. Akibatnya, dengan tidak hati-hati menjatuhkan batu ke jurang. Mereka turun ke kaki jurang menemukan batu di atas batu. Lugi mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tak diduga itu sebuah buaya. Dia diancam akan kabur. Tapi batu itu ditelan buaya di perutnya. Lugi berlari ke pinggir dan merasa sangat menyesal. Jadi dia berlari kembali dan melompat tepat ke perut buaya. Kemudian kilatan cahaya, Lugi dimuntahkan. Lugi juga mengolok-olok di telan buaya. Mereka tidak tahu, buaya raksasa perlahan mendekati mereka dari belakang. Mereka bertiga tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggung mereka. Memutar kepalanya untuk melihat, buaya itu tiba-tiba berdiri dan berubah menjadi Godzilla. Ternyata barusan buaya juga membuat permohonan dengan batu. 3 anak laki-laki dipaksa oleh Godzilla ke sungai kematian. Lugi berharap satu hal lagi. Semoga ada yang bisa mengeluarkan mereka dari sana. Tepat setelah itu, seekor burung raksasa tiba-tiba muncul di langit dan membawa mereka bertiga ke benteng. Tu menunduk, tidak menyangka Godzilla mengejarnya. Lugi membuat permintaan lagi. Ingin telepon untuk memanggil polisi. Tanpa diduga, telepon muncul di kepalanya. Melihat Godzilla hendak naik ke puncak, Lugi memanggil sebuah badai. Hancurkan semua Godzilla dari benteng. Ketika mereka bertiga memutuskan untuk mengembalikan semuanya seperti semula, burung raksasa itu menjadi marah. Langsung buang air besar di kepala Lugi. Setelah kembali ke rumah, mereka semua merasa bodoh. Mereka tidak tahu cara memainkan batu itu sama sekali. Agar adil, mereka mengatakan hal yang sama pada batu itu. Mari membuat salah satu dari mereka menjadi sangat pintar. Batu itu mengeluarkan cahaya kuning, tetapi mereka berdua tidak mendeteksi sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba adik perempuan di sebelah bisa mengirim pesan ke udara. 2 orang diancam sampai berdiri diam. Ternyata batu itu memberi energi pada adik perempuan itu. Mereka merasa bahwa batu ini tidak dapat diandalkan. Langsung berubah menjadi mesin lempar. Masukkan batu itu sehingga mesin secara otomatis membuang batu itu. Pada saat ini, adik perempuan tiba-tiba keluar. Mengatakan batu ini akan membawa bencana besar bagi orang-orang. Bocah ini mengambil batu aneh. Batu itu menyuruh anak laki-laki itu untuk mencoba membuat satu permintaan. Anak laki-laki itu kemudian berkata kepada batu itu, "Aku ingin sekelompok teman alien." Batu itu segera memancarkan cahaya ungu. Setelah itu, langit muncul 4 piring terbang-terbang ke tangan Tu. Tu sangat menikmatinya. Membawa piring terbang pulang, dia tidak mikir piring terbang bisa duduk dan menonton TV. Mereka belajar memasak dari TV. Pertama tuangkan semangkuk susu, lalu pecahkan telur. Selanjutnya, ambil pisau untuk memotong semua jenis wortel. Sangat cepat meja mewah yang penuh dengan makanan dibuat. Tu makan dengan sangat gembira. Selesai makan, mereka juga membersihkan kamar untuknya. Ayah Tu juga terkejut dan mengatakan dia akan menambah uang jajannya. Lebih penting lagi, mereka memperbaiki gigi Tu. Keesokan harinya, Tu berjalan keluar dengan penampilan pria yang keren. Pertama sapuan rambut, lalu seringai misterius. Setelah itu, alien membawanya ke sekolah. Malam itu ibu Tu mengintip ponselnya. Secara tidak terduga ditemukan oleh Tu. Ibunya dengan bingung mengambil batu dari tanah. Dia tidak bisa membayangkan bahwa batu ini akan membawa masalah besar baginya. Malam itu pasangan menghadiri pesta bos, suami menjawab telepon sambil berjalan. Ibu Tu melontarkan sebuah kalimat, "Saya berharap itu bisa sedikit lebih intim." Akibatnya, tepat setelah itu, keduanya langsung berubah menjadi satu individu. Pada saat ini, Tu juga bangun untuk menemukan bahwa batu itu diambil oleh ibunya. Dia buru-buru mengendarai sepedanya untuk mengejar orang tuanya. Di sisi ini, mereka melihat bos akan keluar. Keduanya dengan cepat melompat ke semak-semak. Putri bos mengambil batu itu, tanpa sengaja menemukan kekuatan sihirnya. Gadis itu segera mengubah kakaknya menjadi kecoa, dan mengubah ayahnya menjadi babi.
Dia tahu dia telah menyebabkan masalah besar, jadi dia berubah menjadi sepeda motor listrik dan pergi. Namun, teknik mengemudinya tidak mahir, jadi dia cuma bisa jatuh dan jatuh. Tu mengejar dan mengambil batu itu dan ingin membuat semuanya kembali normal. Dia menemukan batu ini merepotkan banget, jadi dia membuangnya batunya. Wanita ini melihat batu yang sangat indah di tanah, jadi dia mengambilnya. Ketika dia membawanya pulang, adiknya sudah melihat batu itu. Adik laki-laki memegang batu harapan. Dia berharap semua eksperimen ayahnya berhasil. Tepat setelah itu, ingus di lab tiba-tiba bermutasi. Perhatikan, karat hidung ini bermutasi. Dalam sekejap, itu berubah menjadi karat hidung raksasa. Menyebabkan anak laki-laki yang berdiri di samping panik, dia dengan cepat berlari keluar. Saat mereka berdebat, sudah membuang batu ajaib dengan tak hati-hati. Baru saja ditelan oleh hidung yang berkarat. Semua orang berdiri diam. Ya ampun, aku belum pernah melihat hidung berkarat sebesar ini. Untungnya, sang ayah dengan cepat mengatur untuk membuka kaca pelindung. Tapi sepertinya tidak berpengaruh, karat hidung membentur kepala pecahan kaca. Orang-orang yang diusir tersebar. Tiba-tiba Tu berlari untuk mendapatkan batu itu kembali, tetapi tertangkap oleh hidung karat. Ketika dia melihat bahwa Tu akan dilahap, Cole mengeluarkan kerabat terdekatnya. Suruh dia meninggalkan temannya dengan cepat. Kalau tidak, aku akan memakan semua karat ini. Sepertinya trik ini benar-benar berhasil. Kemudian sang ayah mengeluarkan pistol isap dan mengisap monster berhidung berkarat itu ke dalam. Tapi sekarang semua orang di kota tahu tentang kekuatan sihir batu. Seorang lelaki langsung mengambil batu itu kembali. Kemudian berubah menjadi gunung uang. Dia merasa itu tidak cukup, dan berharap dia bisa menjadi orang terkuat di dunia. Dalam sekejap, tubuhnya mulai berubah menjadi besi, dengan angkuh melemparkan batu ajaib itu. Akhirnya berubah jadi robot. Gadis yang mengambil batu itu juga mengubah dirinya menjadi tawon raksasa. Saudara laki-laki itu berubah menjadi monster skarab. Tu memanggil teman-teman aliennya. Lugi memanggil Godzilla. Tapi semua ini hanyalah nyamuk di mata robot. Ketika Godzilla hendak menerjang bayi itu, gadis itu segera menghentikan waktu, lalu melambaikan tangannya. Robot itu langsung hancur berantakan. Gadis itu berkata batu ini tidak berguna bagi manusia. Jadi, kalian berdua, berpegangan tangan, bergabung untuk menghancurkan batu dengan pikiran. Jika suatu hari Anda menemukan batu seperti itu, apa yang Anda inginkan? Saya akan berharap agar epidemi segera berakhir, mengembalikan kehidupan yang damai ke seluruh dunia kita.